Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-11 dari pembahasan soal uji coba USN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 21 dan nomor 22. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Di sini jangan lupa untuk berlangganan minimal juara USN tingkat kabupaten, karena di video-video sebelumnya ada yang beberapa yang kami hide ya, kami privasi, hanya bisa dinonton oleh yang membership dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan aja. Oke, kita mulai saja pembahasan soal nomor 21. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui suatu konstanta itu K sama dengan 0. Garis G dengan persamaan Y sama dengan 2KX tambah 3K pangkat 2 memotong parabola dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 pada titik P di kuadran 1 dan Q di kuadran 2. Jika koordinat titik O adalah 0,0 dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis G adalah titik-titik. Nah, di sini kan kita punya persamaan ya, persamaan Y sama dengan 2KX tambah 3K pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita pindahin semuanya ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh yang ini, X pangkat 2 kurang 2KX kurang 3K pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita faktorin untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi, ini kita bisa memperoleh sebagai berikut: X tambah K dikalikan dengan X kurang 3K menggunakan pemfaktoran dari persamaan kuadrat seperti biasa. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai X-nya itu ada 2, yaitu X-nya sama dengan 3K dan juga X-nya sama dengan negatif K. Karena tadi berpotongan dengan garis Y sama dengan X pangkat 2 yang ini, maka di sini kita bisa mendapatkan titik koordinatnya dari nilai P dan juga nilai Q. Nah, di sini untuk yang Q di kuadran 2, maka ini yang Q ya, Sarah tulis. Nah, berarti kan di sini untuk mendapatkan koordinat titik P yang ini kan X-nya kan 3K, maka kita masukkan saja ke dalam persamaan Y sama dengan X pangkat 2 untuk mendapatkan titik potongnya, yaitu 9K pangkat 2. Sedangkan untuk yang Q itu nilai X-nya kan negatif K untuk mendapatkan koordinat Y-nya. Berarti kan kita masukin aja ke X pangkat 2, jadinya adalah K pangkat 2. Nah, untuk ilustrasi singkat gambarnya di sini Mimin sudah sediakan. Di sini Mimin mau jelasin kalau misalkan ada yang belum paham gambar ini dari mana. Nah, di sini kan kita memperoleh ada dua buah titik potong ya, nilai yang titik potong P dan juga yang Q. Di sini dia berpotongan dengan parabola Y sama dengan X pangkat 2. Nah, dikatakan tadi P-nya itu di kuadran 1, maka di sini kita sepakati nilai P sedangkan Q-nya itu ada di kuadran 2. Kemudian dikatakan di sini bahwa ada segitiga POQ di mana O adalah titik 0,0. Ini kan adalah sebuah segitiga. Nah, untuk mendapatkan daerah POQ yang 48 satuan itu tentunya kita lihat bahwa ada sebuah trapesium ya, trapesium yang secara keseluruhan. Kemudian di sini untuk mendapatkan daerah POQ ini, sini Mimin tulisin ya, untuk mendapatkan POQ itu caranya sangat mudah. Ini POQ kita bisa peroleh dengan cara untuk luas trapesium sebagai yang paling besar, ini kita kurangin dengan luas segitiga 1. Jadi ada segitiga ya, ini anggaplah sebagai segitiga 1. Kemudian yang ini kita misalkan sebagai segitiga 2. Maka di sini kita kurangin lagi dengan luas segitiga 2. Nah, karena di sini untuk luas POQ-nya sudah diketahui nilainya adalah 48, maka di sini kita masukin ya, 48 itu sama dengan luas trapesium. Nah, untuk luas trapesium kan berarti sisi datarnya yang bagian ini, yang bagian sini dijumlahin dengan sebelah sini. Kan rumus trapesium kalau misalkan kalian lupa, rumusnya adalah A tambah B per 2 dikalikan T. Maka di sini A-nya, ini B-nya, kemudian dijumlahin dibagi 2 dikalikan dengan tingginya. Tingginya yang ini, tingginya yang 4K ya, karena di sini negatif K ke K itu banyaknya K, sedangkan ini 3K, dijumlahin dapatnya 3K tambah K dapatnya total 4K. Maka di sini A tambah B, A-nya itu kita bisa peroleh dari mana, Kak? Nah, jadi di sini untuk A-nya itu yang ini 9K pangkat 2. Berarti kan 9K pangkat 2 itu adalah nilai A-nya, sedangkan nilai B-nya itu yang K pangkat 2 aja. Maka di sini kita tulisin untuk trapesium, berarti kan 1/2 dikalikan dengan A tambah B-nya, berarti kan 9K pangkat 2 tambah K pangkat 2, kemudian dikalikan dengan tingginya. Tingginya itu adalah 4K. Kayak gini, dikurangin dengan luas segitiga 1. Nah, setelah kita mendapatkan
perhitungan untuk luas trapesium sebagai yang paling besar, di sini kita lihat untuk luas segitiga satu. Di sini alasnya kan kita sudah tahu bahwa nilainya adalah K yang ini. Maka di sini kita tinggal cari tingginya. Untuk mendapatkan tingginya kita cek aja di nilai absisnya dari titik Q tadi, yaitu K pangkat 2. Berarti dari bawah ke atas itu tingginya adalah K pangkat 2. Berarti kalau misalkan luasnya 1/2 dikalikan dengan alasnya K dikalikan dengan tingginya K pangkat 2. Berarti totalnya jadinya nanti K pangkat 3. Berarti ini mau dikurangin lagi. Kita kurangin lagi ya. Kita kurangin dengan 1/2. Untuk yang satunya itu alasnya 3K. Sedangkan tingginya adalah 9K pangkat 2 dari absisnya. Berarti kalau misalkan kita hitung langsung itu jadinya 27. 27 apa? 27K pangkat 3. Nah kayak gini. Ini kalau misalkan dihitung juga langsung, ini dapatnya K pangkat 3 aja. Langsung kita tulisin ya. Nah ini kalau misalkan kita geser dulu ya supaya rapi. Nah kalau misalkan sudah seperti ini kita akan menghitungnya. Berarti di sini 48 sama dengan berapa? Di sini 1/2 dikalikan 10K pangkat 2 kali 4K dikurangin dengan di sini ditotalin aja, berarti jadinya adalah 1/2 kali 28K pangkat 3. Nanti kita hitung menjadi bentuk sederhananya. Nah selanjutnya ini 48 sama dengan ini kita coret-coret dulu supaya bentuknya sederhana, dapatnya 20K pangkat 3. Ini juga kita coret-coret, dapatnya berapa? Dikurangi 14K pangkat 3. Berarti kita kurangin dapatnya 6K pangkat 3. Nah selanjutnya kita tinggal bagi aja ya kedua ruas dengan 6, dapatnya berapa? Dapatnya di sini 8 sama dengan K pangkat 3, dapatnya K sama dengan 2 ya. Kita sudah mendapatkan nilai K-nya sekarang. Nah kalau misalkan nilai K-nya sudah kita peroleh, untuk mendapatkan gradien itu kan kita tinggal fokus di persamaannya yang di awal tadi, bahwa Y sama dengan 2KX tambah 3K pangkat 2. Seperti biasa untuk mendapatkan gradien itu kan biasanya Y sama dengan mx ditambah dengan k ya, maka m itu atau gradien adalah koefisien dari variabel x, maka di sini m-nya itu ternyata adalah 2k. Berarti m-nya sama dengan 2 dikalikan 2, karena nilai k-nya adalah 2, maka kita peroleh nilai m-nya sama dengan positif 4. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu positif 4. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk menentukan jawaban dari soal nomor 21 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian berminat untuk membeli pembahasan soal uji coba ini yang sudah sepaket dengan buku yang berwarna biru ini, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi OSK esok hari. Oke? Nah, kita akan lanjut untuk soal nomor 22. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika X, Y adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi X pangkat 2 tambah 2023X tambah 2023 sama dengan Y pangkat 2 dengan X lebih besar sama dengan Y, banyaknya X, Y yang mungkin adalah titik-titik. Jadi di sini kita fokus di yang diketahui ya, X tambah 2023X tambah 2023 itu sama dengan Y pangkat 2. Nah, kalau kita lihat ini kan nilai X pangkat 2 ini kan harus dijumlahin dengan nilai ini, anggaplah nilai M, barulah setara dengan Y pangkat 2. Maka kita bisa menuliskan hubungan dari X pangkat 2 dan Y pangkat 2, itu kita peroleh X pangkat 2 pasti lebih kecil daripada Y pangkat 2. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hubungan antara X pangkat 2 dan Y pangkat 2, yaitu X pangkat 2 itu pasti kecil dari Y pangkat 2, dan kita melihat bahwa X dan Y merupakan pasangan bilangan bulat positif, maka di sini kan nilainya itu harus bermulai di angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini tidak ada peluang nilai negatif masuk di dalamnya. Maka di sini kalau misalkan nilai X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2, itu artinya juga bisa kita simpulkan bahwa nilai X itu pasti kecil dari Y. Nggak mungkin nilai negatif-negatif itu bisa kita tempatkan di nilai X dan Y ini karena aturan tadi. Maka di sini sudah fix bahwa X itu kurang dari Y. Akan selalu seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di soalnya, ini ada aturan bahwa X-nya itu lebih dari Y. Nah, ini akan bertentangan dengan nilai X kurang dari Y yang kita peroleh tadi. Maka di sini pasti nggak ada solusi yang mungkin untuk nilai X dan Y. Maka solusinya itu 0, nggak ada solusi sama sekali untuk soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu 0 banyak kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi. Seperti itu. Semoga paham ya untuk penjelasan kali ini.
Nah, jadi itu dia tadi pembahasan soal nomor 21 dan juga soal nomor 22 dalam video kali ini. Untuk video terakhir, di part 12, kita akan bahas 3 buah soal sekaligus, soal nomor 23, 24, dan juga nomor 25. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan di pembahasan soal itu, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan ya, karena mungkin siapa tahu untuk soal yang untuk part 12 kita privasi untuk yang member saja ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.